Halo Parisian semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat dan sukses selalu. PSG Daily bakal update info terbaru dari klub kesayangan kamu, Paris Saint-Germain. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan gambar jempol di bawah ini. Zidane antara PSG atau Juve. Saat ini Zinedine Zidane tengah menikmati masa istirahatnya setelah meninggalkan Real Madrid musim lalu. Dia belum menerima pekerjaan di klub lain, memilih menunggu yang tepat. Zinedine Zidane diyakini bisa menggantikan posisi Mauricio Pochettino di PSG. Setidaknya itulah yang diyakini oleh Antonio Cassano, ex-striker Italia. Cassano bicara soal posisi sulit Pochettino sebagai pelatih PSG. Dia melihat bahwa pelatih asal Argentina itu kesulitan menangani skuad penuh bintang PSG. Pochettino tidak akan bertahan lama di PSG. Orang-orang sudah bicara negatif soal dia. Saya mendengar banyak isu negatif, kata Cassano kepada Marca. Dia pria hebat, tapi sebagai pelatih mereka tidak mendalami taktik, padahal para pemain terus meminta itu. Dia bahkan meminta saran dari pemain soal taktik, imbuhnya. Sebab itu Cassano yakin bahwa Pochettino mungkin segera dipecat. Dan untuk pelatih pengganti, dia menilai Zidane sebagai kandidat ideal untuk PSG sekarang. Saya nyaris tidak percaya apa yang saya dengar. Dia tidak pernah melatih tim juara sebelumnya dan sekarang dia kesulitan, sambung Cassano. Dari informasi yang saya dapatkan, dia tidak akan bertahan lama jika tim terus seperti itu. Coba perhatikan Zizou. Sebelumnya Zidane terus dihubungkan dengan Juventus dan timnas Prancis setelah meninggalkan Madrid. Sekarang PSG jadi kandidat berikutnya, setidaknya menurut Cassano. Jika bicara pengalaman, Zidane tahu betul caranya mengelola ruang ganti yang dipenuhi pemain top. Messi tak punya penyesalan gabung PSG. Messi membuat keputusan besar pada bursa transfer musim panas kemarin. Messi memutuskan untuk meninggalkan Camp Nou setelah 17 tahun berseragam Barcelona. Messi tak bisa menandatangani kontrak baru bersama Barcelona karena ada aturan salary cap di La Liga. Alhasil, pemain berjuluk La Pulga tersebut memutuskan untuk merapat ke PSG. Lionel Messi sama sekali tidak menyesal telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan PSG. Pemain asal Argentina itu bahkan mengaku bahagia bermain di klub barunya. Di klub barunya, Messi sudah tampil dalam 5 pertandingan di semua kompetisi. Kapten timnas Argentina itu baru mencetak 1 gol dari penampilannya tersebut. Barca mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa saya tidak akan melanjutkan dan sejak saat itu saya mulai bertanya-tanya bagaimana saya akan bangkit kembali, kata Messi kepada France Football. Saya harus mencari klub baru untuk melanjutkan karir saya. Saya beruntung bisa dihubungi oleh beberapa klub termasuk PSG. Saya berterima kasih pada klub karena sejak awal mereka memperlakukan saya dengan baik. Messi tidak menyesali keputusannya untuk meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan PSG. Dia menegaskan sudah membuat pilihan yang tepat dengan bergabung dengan tim asuhan Mauricio Pochettino. Messi juga merasa sangat yakin dengan proyek yang ditawarkan oleh PSG. Karena itu dia tidak berpikir 2 kali untuk menerima tawaran bermain bersama Neymar di Parc des Princes. Mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar menginginkan saya dan merawat saya. Saya berterima kasih kepada mereka karena saya sangat senang hari ini. Saya menerima tawaran lain, tetapi kami mencapai kesepakatan dengan PSG cukup cepat. Lanjutnya, saya jelas dimenangkan oleh proyek ini. Para pemain yang dimilikinya, kualitas grup, semua elemen ini membuatnya lebih mudah untuk menemukan kesepakatan. Selain Neymar, Messi juga sudah mengenal beberapa pemain PSG lainnya. Hal tersebut sangat memudahkan adaptasinya di Perancis. Mengetahui bahwa saya punya teman di ruang ganti memungkinkan saya untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa segalanya akan mudah bagi saya untuk menyesuaikan diri. Lanjutnya, dan saya tidak salah karena sangat mudah untuk mengintegrasikan diri, terutama karena ada banyak pemain yang berbicara bahasa Spanyol seperti saya. Donnarumma tidak gratis. Paris Saint-Germain mendapatkan Gianluigi Donnarumma secara cuma-cuma. Meskipun demikian, PSG tak pernah mendekati Donnarumma sebelum kontraknya habis. Donnarumma jadi salah satu rekrutan PSG pada bursa transfer musim panas lalu. Kiper timnas Italia itu gabung PSG dengan status bebas transfer setelah kontraknya di AC Milan berakhir. Milan merekrut Mike Maignan dari Lille untuk menggantikan Donnarumma. Sementara Donnarumma menandatangani kontrak dengan PSG sampai 2026. Direktur keolahragaan PSG Leonardo membantah rumor yang menyebutkan bahwa klubnya menghubungi Donnarumma sebelum kontraknya di Milan habis.
Leonardo menegaskan bahwa PSG tak pernah bicara dengan kiper berusia 22 tahun itu soal transfer ke Paris sebelum bulan Juni. Kami tidak pernah menghubungi Donnarumma sebelum bulan Juni, tidak pernah, ujar Leonardo di acara Festival of Sport di Milan seperti dilansir Football Italia. Kami tidak punya niat untuk merekrutnya, pada bulan Juni dia masih bebas. Kami bicara dan memutuskan untuk melakukannya, tidak pernah ada usaha sebelum ini. Milan bilang pada bulan April kalau mereka tidak akan lanjut dengan Donnarumma dan merekrut pemain. Dari sana secara terbuka dia jadi pemain bebas transfer, tapi kami tidak pernah mengontaknya sebelum Juni. Kami tidak pernah berusaha membuatnya pergi secara cuma-cuma, kata Leonardo menegaskan. Setelah gabung PSG, Gianluigi Donnarumma masih kesulitan mendapatkan kesempatan bermain. Dia harus bersaing dengan Keylor Navas. Sejauh ini Donnarumma baru diturunkan di laga melawan Manchester City di Liga Champions dan main 3 kali di Liga 1. PSG langgar Financial Fair Play. PSG mendatangkan Lionel Messi pada musim panas lalu dengan status bebas transfer, sehingga menambahkan gaji selangit pemain Argentina tersebut ke dalam anggaran pengeluaran klub Prancis yang sudah dipenuhi bintang-bintang kelas dunia seperti Neymar dan Kylian Mbappe. FFP memastikan klub tidak boleh memiliki pengeluaran lebih besar dari pemasukan dan Tebas menegaskan PSG tidak mungkin menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membayar skuad yang mereka miliki. Saya mengkritik PSG karena tidak menghasilkan uang untuk memiliki skuad yang dimiliki mereka sekarang, kata Javier Tebas dalam wawancara dengan Equipe pada Kamis. Ini menyebabkan distorsi kompetisi dalam ekonomi sepak bola Eropa. Itu tidak sesuai dengan sponsor sebenarnya. Bagaimana PSG bisa menjelaskan kepada kami bahwa mereka memiliki skuad senilai hampir 600 juta euro? Bila Anda memenangkan Liga 1, Anda tidak akan mendapatkan lebih dari 45 juta euro. Itu mustahil. Saya mengundang Presiden PSG dan Presiden Liga Prancis menunjukkan kepada mereka angka yang kami miliki dan di mana letak penyimpangannya. Mereka tidak menjawab saya, mereka cepat mengkritik saya, bukan menjawab saya. Saya dapat menunjukkan dengan angka untuk mendukungnya, penipuan dalam menghadapi financial fair play. Bila Messi dan Neymar tetap bersama PSG, saya tidak peduli. Intinya adalah semua ini sangat merugikan sepak bola Eropa. Saya bukan satu-satunya yang mengatakan soal ini. Saat memperkenalkan Messi pada Agustus, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi menegaskan klubnya tidak melanggar aturan keuangan apapun saat mendatangkan pemenang Ballon d'Or 6 kali tersebut. Mengenai aspek keuangan, saya akan menjelaskan, kami tahu aturan financial fair play dan kami akan selalu mengikuti peraturan. Sebelum kami melakukan apapun, kami memeriksa dengan orang komersial, keuangan, dan hukum kami. Kami memiliki kapasitas untuk mengontraknya. Bila kami merekrut Leo, itu karena kami bisa. Bila tidak, kami tidak akan melakukannya. Les Parisiens, terima kasih sudah bersama kami di PSG Daily yang selalu update info-info terkini dari klub kesayangan kamu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.